الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. قال رحمه الله تفسير سورة الفاتحة وهي مكية. Ada yang menyebutkan surat ini juga turun di Madinah, jadi 2 kali turun. Dalam riwayat disebutkan ketika Rasulullah SAW duduk bersama Jibril, tiba-tiba pintu langit terbuka, turun malaikat yang belum pernah turun sebelumnya. Dia membawa surat Al-Fatihah. Dinamakan Fatihatul surah Al-Fatihah karena dia mengawali akan di dalam mushaf pertama kali dalam Al-Quran dan juga dibaca di dalam salat awal pertama dibaca di dalam salat, seperti yang sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Kemudian kalimat yang pertama dalam ayat ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Kita buka kembali muqaddimah yang disebutkan oleh beliau dari Bada'i'ul Fawaid karya Syekh karya Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalimat Alhamdu itu termasuk kalimat-kalimat yang menunjukkan keumuman. Mana ini bentuknya, dia apa disebutkan diterangkan di dalam bab yang lalu dalam muqaddimah itu di dalam paragraf yang pasal yang kedua, atau kalau belum ada yang sebelumnya ini pasal yang pertama. Yustafadu umumul mufrad al-mahalli bil-lam. Yustafadu umumul mufrad al-mahalli bil-lam. Diambil keumuman, ini faedah keumuman satu kata itu dari bentuk mufradnya ketika dia diberi imbuhan al. Maksud beliau mahalli bil-lam itu al. Alif lam al. Alhamdu. Alhamdu, alnya itu adalah itu menunjukkan dia umum. Nah, di sini al di sini juga kata para ulama alif lam al-istighraqiyah. Alif lam istighraqiyah. Nah, istighraqiyah itu dari kata gharaqa ditambah dengan huruf-huruf zaidah. Nah, namanya tenggelam itu sudah tertutup, menyelimuti semua benda yang ditenggelamkan itu sudah terliputi oleh air. Jadi kalimat alhamdu meliputi semua bentuk pujian. Semua yang pujian itu tertuang di dalamnya. Maktub atau tersirat di dalamnya. Ini Allah Subhanahu wa taala itu terpuji dengan zatnya, terpuji nama-namanya, terpuji sifat-sifatnya, terpuji perbuatan-perbuatannya, terpuji ucapan-ucapannya, terpuji ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya. Nah, ketika dia menetapkan syariat, memberikan perintah, Allah Maha terpuji. Ketika dia menetapkan hukum, Allah Maha terpuji. Ketika Allah menciptakan, Allah Maha terpuji. Ketika Allah menghancurkan, membinasakan, Allah Maha terpuji. Ketika Allah mengangkat derajat, Allah Maha terpuji. Ketika Allah merendahkan derajat, Allah Maha terpuji. Ini bentuk. Nah, alhamdulillah ini menunjukkan semua yang ada pada Allah itu adalah terpuji. Nah, kalimat ini kalimat khabari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kalimat khabariyah yang bermakna juga insya. Artinya perintah untuk kita senantiasa memuji Allah. Nah, karena disebutkan oleh beliau di dalam ayat yang pertama, keterangan tentang ayat yang pertama, penggalan yang pertama ini, bahwa semua perbuatan Allah itu dairatun
bainal fadli wal adl. Semua perbuatan Allah itu berkisar antara, kalau tidak berupa karunia, itu berarti benar adalah keadilan. Karunia, semua yang Allah berikan itu pasti adalah yang terbaik. Semua yang Allah putuskan pasti itu adalah sesuatu yang adil. Perintahnya, hukumnya, larangannya, ketetapan syariatnya, baik itu sifatnya yang qadari, kauni, ketetapan-ketetapan kauni, yang mau tidak mau harus dijalani, harus dihadapi, itu adalah keadilan. Apalagi yang syar'i, pahala, surga, neraka, siksa, itu adalah keadilan. Nah, sehingga ketika kita seseorang memahami bahwa semua perbuatan Allah itu adalah baik, semua perbuatan Allah itu adalah karunia dan adil, maka dia memuji Allah dalam segala keadaannya, memuji Allah dalam segala situasinya. Apa yang dia dapatkan, apa yang dia rasakan, kalau dia mendapatkan kebaikan, maka dia akan mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika dia mendapatkan yang tidak sesuai dengan keadaan yang inginkannya, kejelekan, dia akan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Dairah, ini seorang mukmin. Ketika dia betul-betul mengetahui, meyakini bahwa Allah Maha terpuji dalam semua halnya, semua perbuatannya. Ketika dia mendapatkan kebaikan, dia memuji Allah. Ketika dia mendapatkan kejelekan, dia pun memuji Allah. Ya, maka ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Kalau kita melihat lagi dalam ayat hadis tersebut, ajaban li amril mu'min. Kalau yang ingat lafaznya dengan alif lam, yang menunjukkan apa? Bahwa ini mukmin yang khas, yang khusus, mukmin yang benar-benar beriman. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusan dia, keadaan dia adalah baik. Idza asabathu sarra syakar, fakana khairan lah. Ketika dia ditimpa kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kelapangan, semua yang namanya sesuai dengan selera dia, keinginan dia, dia bersyukur kepada Allah, dia memuji Allah, dia meyakini bahwa itu adalah memang karunia Allah, dia gunakan karunia tersebut untuk taat kepada Allah, maka itu adalah kebaikan bagi dia. Fakana khairan lahu. Wa idza asabathu dharra sabar. Ketika dia ditimpa kejelekan, ditimpa yang merugikan, ditimpa yang menyusahkan, ditimpa yang menyesakkan, dia bersabar. Fakana khairan lah. Maka itu adalah kebaikan bagi dia. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Maka itu tidak ada yang demikian itu kecuali pada seorang yang al-mu'min, yang betul-betul beriman. Ini seorang yang betul-betul beriman ketika dia mengetahui bahwa Allah Maha terpuji dengan semua keadaannya, perbuatan-perbuatannya, tindakan-tindakannya, ucapan-ucapannya, keputusan-keputusannya. Allah Maha terpuji ketika dia mewujudkan, ketika dia melenyapkan, ketika dia memuliakan, ketika dia menghinakan, memberi, menahan. Allah Maha terpuji. Seorang mukmin akan meyakini bahwa apa yang dia terima pasti adalah baik. Ketika dia dapatkan yang baik, dia bersyukur kepada Allah dengan 3 rukun syukur tadi. Ketika dia mendapatkan yang jelek, dia pun bersabar, maka dia pun mendapatkan kebaikan. Laisa dzalika illa lil mu'min. Tidak ada yang demikian itu kecuali pada seorang mukmin. Kemudian lillah, lamnya itu lam lil istighfar, karena memang Allah yang berhak untuk mendapatkan pujian. Nah, di dalam yang tafsir yang lain para ulama menyebutkan alhamdulillah di sini dalam wasful mahmud bi sifatil kamal, dalam ala wajhi ta'zim wal ta'zim wal mahabbah, memuji zat yang maha sempurna, yani memuji zat yang dipuji
dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna dalam bentuk yang berupa ta'zim, mengagungkan, memuliakan, dan disertai dengan rasa cinta. Disertai dengan rasa cinta. Maka ketika seorang mukmin mengetahui keadaan ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, apa yang telah dia terima dari Allah Subhanahu wa taala, itu menambah kecintaan dia kepada Allah, sehingga dia memuji Allah bukan lagi sekedar karena dia mendapatkan kesenangan dan kenikmatan, tapi karena kesempurnaan yang ada pada Allah, kebaikan-kebaikannya, keutamaan-keutamaannya, sifat-sifatnya yang maha mulia, maha sempurna, nama-namanya yang maha indah, perbuatan-perbuatannya yang selalu berkisar di antara dua hal ini, maknanya karunia dan keadilan, sehingga menambah ketika dia memuji Allah dengan rasa cinta, dengan rasa ta'zim. Lain halnya dengan orang yang mungkin sesama kita atau kepada yang lebih atas dari kita, pujian-pujian itu kadang dengan ta'zim tapi tidak dengan cinta. Kadang dengan sekedar memuji dengan kalimat-kalimat yang luar biasa, tapi tidak disertai dengan rasa cinta kepadanya. Itu bukan pujian. Yang dalam bahasa Arab bukan lagi namanya hamd, tapi madah, ya, sekedar pujian belaka. Tidak ada didorongan rasa cinta, tidak ada rasa ini pula, apalagi kalau tidak ada ta'zim. Kemudian Rabbil Alamin, Ar-Rabb, ini sudah kita disinggung, ini adalah murabbi. Yang murabbi meliputi perkara, dia ini seperti tarbiyah, di mana tarbiyah membina, memelihara, melindungi, mengayomi, ya, mendidik, kemudian mengawasi, menuntun. Ini makna Ar-Rabb. Di dalam sebagian ulama menyebutkan makna Rabb ini terhimpun pada tiga sifat ini: al-khalq, mencipta, malik atau milk, menguasai, dan mudabbir, mengatur. Ini makna-makna tarbiyah ada di situ. Nah, di antara yang disebutkan di sini, Allah Subhanahu wa taala tarbiyahnya itu minal khalqihi lahum. Allah menciptakan mereka, menyiapkan alat-alat untuk mereka, perangkat baik yang ada pada diri mereka ataupun yang Allah tundukkan di alam sekitar mereka. Allah memberikan kepada mereka nikmat-nikmat yang besar, yang seandainya itu hilang, maka mereka tidak akan kekal di dunia. Kemudian tarbiyatuhu ta'ala, kita masuk pada bahasan yang baru. Tarbiyatuhu ta'ala li khalqihi naw'an. Tarbiyah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya itu ada dua jenis. Mana-mana tarbiyah tadi, membina, ya, melindungi, mengayomi, mengawasi, mencipta, mengatur. Itu ada yang sifatnya ammah dan ada yang sifatnya khassah, bersifat umum. Fal ammah, yang bersifat umum, hiya khalquhu lil makhluqin, ijaduhu, mewujudkan. Allah mewujudkan makhluknya dari tidak ada menjadi ada. Ini secara umum. Jadi semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah. Baik itu yang bisa berdiri sendiri, yaitu zat, ataupun yang tidak bisa berdiri sendiri, yaitu sifat. Sifat, ya, hal-hal yang sifatnya abstrak juga, yang tidak bisa berdiri sendiri tapi harus dengan yang lain. Ini semua adalah ciptaan Allah, termasuk di dalamnya kecerdasan, kepandaian, kemampuan, perasaan, sedih, gembira, bahagia, senang, itu semua ciptaan Allah. Wa razaqahu, dan Allah memberi rezeki kepada mereka, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Wa hidayatuhum lima fihi masalihihim, dan Allah memberi hidayah kepada mereka, bisa berupa ilham yang telah lalu tentang pengertian maratibul hidayah, bisa berupa pemahaman
Allah menuntun mereka kepada hal-hal yang di situ terdapat kemaslahatan mereka. Nah, Allah menuntun mereka, menggiring mereka kepada hal-hal yang di situ terdapat kemaslahatan mereka. Ini dengan yang disebutkan tadi oleh beliau, i'dadul lahum al-alat. Allah sediakan perangkatnya. Nah, wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idah. Allah letakkan, Allah berikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan akal, ini hati. Nah, dengan akal tersebut dia bisa berpikir maslahat atau tidak, penting atau tidak, berguna atau tidak. Dengan pendengaran itu juga, dengan penglihatan itu juga dia akan melihat. Allati fiha baqa'uhum fid dunya. Yang di dalam kemaslahatan itulah terdapat kekekalan mereka di dunia, eksistensi mereka, keberadaan mereka di dunia, entah dirinya atau spesiesnya. Oh ya, spesies ini maksudnya jenis dia. Kalau misalnya manusia, jenis manusia, sehingga tetap ada. Binatang pun juga demikian. Allah berikan hal-hal seperti ini supaya mereka tetap ada di dunia, tidak punah. Nah, walaupun mungkin bekas-bekasnya, ya, baik. Atau selama waktu yang ditentukan. Kemudian tarbiyah yang khasah. Tarbiyah yang khasah. Jadi yang tarbiyah amma ini meliputi semuanya, yang hidup ataupun yang mati, yang baik ataupun yang buruk, yang menyenangkan ataupun yang tidak. Iblisnya masuk di dalamnya, malaikat apalagi, ya. Kemudian hal-hal yang baik, sifat-sifat ini hal yang baik, misalnya kesenangan, kesehatan, ya, kelonggaran, keamanan, kenyamanan, kebahagiaan, kesenangan. Nah, kemudian atau lawannya, kesempitan, kesanan, ya, kejahatan, itu semua adalah ciptaan Allah. Mukmin, kafir, itu semua ciptaan Allah. Kemudian yang khasah, tarbiyatuhu ta'ala li awliyaihi. Tarbiyah, ya, Allah menciptakan, Allah mengawasi, Allah membimbing, Allah mengatur, Allah melindungi, Allah memelihara, Allah memberi hidayah, Allah memberi taufik, nah, merahmati. Ini tarbiyatuhu li awliyaihi, kepada wali-walinya. Ini orang-orang yang khusus, fayurabbihim bil iman. Allah